Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu Dewi. Jadi pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia. Jadi Ibu akan membagi menjadi dua bagian ya. Jadi untuk bagian pertama ini kita akan mempelajari mengenai tata nama senyawa anorganik. Nah, kita langsung saja. Nah, untuk tata nama senyawa anorganik ini dibagi menjadi dua, yaitu tata nama biner dan juga untuk senyawa poliatom. Nah, yang dimaksud dengan senyawa biner itu adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis ion, yaitu kation dan anion. Nah, untuk tata nama biner, senyawa biner kita bagi menjadi dua, yaitu senyawa yang terdiri dari logam dan non-logam atau biasa kita bilang dengan senyawa ion, dan juga senyawa yang terdiri dari atom non-logam dan non-logam atau yang biasa kita sebut dengan senyawa kovalen. Sedangkan untuk senyawa poliatom, maksudnya dengan ion poliatom itu adalah ion yang terdiri lebih dari satu jenis unsur. Contohnya seperti ion SO4-2- atau kita sebut dengan ion sulfat. Kemudian ada NO3- atau kita sebut dengan ion nitrat. Nah, untuk senyawa poliatom juga kita bagi menjadi dua, yaitu kation dengan ion poliatom dan juga ion poliatom dan anion. Nah, kita langsung untuk yang pertama. Sebelum masuk ke tata nama, Ibu harapkan kalian menghafal lebih dulu ya untuk nama-nama dari anion dan kation. Jadi ini seperti kita belajar bahasa Inggris. Kalau kalian tidak tahu vocabulary atau istilahnya perbendaharaan kata, akan susah kalian belajar bahasa Inggris. Nah, kimia juga seperti itu. Kalau kalian nggak tahu nama-nama anion ataupun kation, maka pada saat kalian diminta untuk memberikan namanya, kalian akan mengalami kesulitan. Jadi di sini diberikan nama anion, kemudian ada nama anion dan kation ya, ada yang monoatom seperti ini, H hidrida, F fluorida, Cl klorida, dan juga ada nama poliatom, contohnya seperti silikat, fosfit, fosfat. Jadi ini harus kalian hafal ya, terutama untuk poliatom ini agak sulit. Ya, kita mulai yang pertama untuk tata nama biner, logam dan non logam. Jadi yang perlu kalian ingat, yang mana masuk logam, mana termasuk non-logam, itu juga harus kalian pelajari. Jadi biasanya untuk logam di golongan utama itu ada di sisi golongan 1A, 2A, dan sebagian dari golongan 3A. Sedangkan sisa dari golongan utama itu adalah unsur non-logam. Kemudian untuk unsur transisi juga merupakan unsur logam. Jadi kita mulai saja. Nah, untuk aturan tata nama senyawa biner, logam dan non-logam. Pertama, kalian harus buat nama logamnya dulu. Berikutnya dalam kurung biloks logamnya. Baru diikuti dengan nama non-logam dengan akhiran ida. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini untuk biloks logam. Jadi tidak semua logam disertai dengan dalam kurung biloksnya ya. Biloks logam ini khusus untuk logam-logam yang memiliki biloks lebih dari satu. Contohnya adalah logam transisi seperti besi. Besi ada Fe2+, ada 3+. Nah, bagi contoh. Yang pertama, Ibu punya senyawa AlCl3. Di sini ada aluminium. Ya, aluminium, ada klor. Yang perlu diketahui ya, untuk klor itu adalah golongan 7A. Berarti dia akan bermuatan negatif 1. Karena ada 3 atom Cl, berarti di sini akan bermuatan 3-.
Nah, untuk aluminium itu adalah golongan 3A, jadi dia memiliki muatan 3+. Jadi dalam suatu senyawa, jumlah biloks totalnya itu harus 0. Jadi kalau kita jumlahkan, di sini aluminiumnya 3+, klornya 3 kali negatif 1, jadi minus 3. Jadi plus 3 dan minus 3 itu adalah 0. Sehingga kita bisa beri namanya adalah aluminium, nama logamnya. Di sini tidak usah diberikan biloksnya karena ini merupakan golongan utama yang hanya memiliki satu biloks saja, yaitu positif 3 dan diakhiri dengan nama logam klor dengan akhiran ida. Ya, itu untuk aluminium klorida. Nah, contoh lainnya. Di sini Ibu punya FeCl3. Nah, untuk FeCl3 coba perhatikan, Fe ini merupakan logam besi. Logam besi itu masuk ke golongan transisi. Dia memiliki biloks lebih dari 1. Jadi kita belum bisa menentukan biloksnya berapa ya. Beda dengan aluminium tadi sudah jelas dia ada di golongan 3A, berarti biloksnya adalah 3+. Nah, untuk besi, kalau kita lihat di sini ya, ada besi dan ada klor. Klor di sini juga ada 3 atom. Jadi 3 dikali dengan negatif 1 berarti klor ada negatif 3. Jadi kita perlu mencari biloksnya besi. Ingat tadi Ibu bilang dalam senyawa jumlah biloks totalnya harus sama dengan 0. Jadi coba kita sekarang cari biloksnya. Ingat tadi total biloks senyawa sama dengan 0. Jadi total biloks senyawa didapatkan dari biloksnya Fe atau besi ditambah dengan biloksnya Cl. Nah, untuk besi belum diketahui, jadi Ibu bikinnya N dulu ya. Nah, untuk Cl itu negatif 1 kali dengan 3 berarti negatif 3. Sehingga kita dapatkan nilai N itu adalah positif 3. Sehingga namanya menjadi besi dalam kurung biloksnya 3 klor dengan akhiran ida. Jadi namanya adalah besi 3 klorida. Jadi itu ya. Jadi ingat dalam penamaan senyawa biner logam dan non logam kalian harus cari biloks senyawa tersebut. Biloks dari logamnya itu yang penting. Dan kalian juga harus tahu dia ini memiliki satu biloks atau lebih dari satu. Jika hanya memiliki satu biloks ya tidak usah dibuat biloksnya. Tapi kalau lebih dari satu wajib disertakan dengan biloksnya. Berikut kita lanjut dengan tata nama biner, senyawa biner. Kita lanjut dengan tata nama senyawa biner non logam dan non logam atau senyawa kovalen. Nah, untuk aturannya kita gunakan aturan penamaan jumlah dari non logam pertama ditambah dengan nama dari non logam pertama, kemudian diikuti dengan jumlah dari non logam kedua dan nama dari non logam kedua dengan akhiran ida. Nah, sebagai acuan di sini ya, ingat untuk jumlah dari non logam pertama ini hanya untuk yang lebih dari satu. Jadi kalau dia jumlahnya cuma satu ya nggak usah disebut. Jadi kalau misalnya 2 baru kalian sebut di, kalau 3 tri. Nah, ini ikuti aturan penamaan ya. 1 itu mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka dari 1 sampai 10. Jadi kalau jumlah non logam satunya cuma 1, enggak usah kalian sebut mono. Langsung saja ke nama non logam 1. Kecuali kalau dia jumlahnya 2 baru kalian perlu tambahkan dengan awalan di. Nah, sebagai contoh di sini, Ibu punya NO2. N itu adalah nitrogen, O itu adalah oksigen. Jumlah N yang pertama itu adalah 1, jadi kalian nggak usah bikin mono, ya. Langsung saja disebut nitrogen. Kemudian di sini oksigennya ada 2, berarti Ibu tambahkan dengan di. Jadi nitrogen dioksida.
Nah, kemudian contoh di bawahnya ada N2O5. Nah, di sini N-nya ada 2. Karena N-nya ada 2, berarti kalian perlu membuat awalan di. Ingat 2 itu di, jadi di nitrogen. Oksidanya ada 5, jadi pentaoksida. Begitu juga untuk PCl5. PCl5 fosfornya cuma 1, jadi nggak usah disebut mono. Langsung saja fosfor pentaklorida. Kemudian P2O5. Nah, P-nya ada 2, berarti perlu ada awalan. Jadi di fosfor. Kemudian oksigennya ada 5, jadinya pentaoksida. Nah, yang terakhir kita lanjut ke tata nama poliatom. Nah, untuk tata nama poliatom ada 2 tadi bilang ya. Ada kation dengan ada nama kation ditambah poliatom, kemudian ada juga yang poliatom ditambah dengan anion. Nah, untuk penamaannya sebenarnya nggak berbeda jauh dengan penamaan pada senyawa biner. Kita hanya perlu mengganti dengan nama poliatomnya. Ingat tanpa akhiran ida, kalau poliatom langsung saja. Nah, di sini ada KMNO4. K itu adalah kalium karena dia adalah golongan 1A. Jadi sudah pasti biloknya hanya 1. Jadi langsung saja kita sebut kalium. Sedangkan MnO4 kalau kalian lihat di tabel tadi namanya adalah permanganat. Jadi langsung aja kita beri nama kalium permanganat. Kemudian ada PbSO4, ada timbal. Nah, timbal ini adalah memiliki lebih dari 1 bilok. Jadi kalian perlu mencari biloknya. Caranya sama seperti tadi ya, seperti pada senyawa biner logam dan non logam. Kalian cari sehingga mendapatkan biloknya timbal adalah plus 2. Sedangkan untuk SO4 ini adalah ion poliatom dengan nama sulfat, sehingga namanya menjadi timbal 2 sulfat. Nah, berikutnya untuk nama poliatom dan nama anion. Di sini Ibu berikan contoh NH4Cl. Poliatomnya adalah NH4 atau kita sebut dengan ion amonium. Sedangkan anionnya adalah klor. Ingat sama seperti tadi, tambahkan akhiran ida sehingga namanya menjadi amonium klorida. Jadi sekian ya penjelasan untuk tata nama senyawa anorganik. Jadi yang perlu kalian perhatikan pada saat melakukan atau pada saat memberikan nama pada suatu senyawa kimia, yaitu kalian perlu menghafal nama-nama dari ionnya, baik yang monoatom maupun yang poliatom. Jadi kalau kalian sudah hafal jenis-jenis dan nama-nama ionnya, otomatis akan lebih mudah untuk memberikan nama. Jadi sekian penjelasan Ibu mengenai tata nama senyawa. Nanti kita akan lanjut di bagian 2 ya untuk tata nama senyawa organik. Semoga mudah dipahami. Jika ada pertanyaan, Ibu tunggu di komen. Nanti Ibu bantu menjawab. Ya, selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.